Di dalam hutan mangrove Surabaya terdapat 202 jenis tanaman dan setiap jenisnya memiliki spesies masing-masing. Tidak semua jenis mangrove dapat dikonsumsi, hanya 17 jenis mangrove yang dapat dimanfaatkan untuk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Salah satunya adalah buah pedada atau buah bogem yang berwarna hijau dan mempunyai aroma yang sedap. Di Indonesia banyak sekali tanaman mangrove yang tersebar di beragam wilayah. Namun, tanaman mangrove tersebut banyak sekali tidak dimanfaatkan baik oleh masyarakat sehingga menimbulkan sampah masyarakat. Maka dari itu, buah bogem diolah menjadi tepung, sirup, dan lain sebagainya untuk produksi yang lebih bermanfaat. Terkait dengan sirup bogem itu awalnya kan kami lagi kegiatan di pesisir. Masih dengan teman-teman banyak di situ, waktu istirahat siang itu duduk-duduk di bawah pohon itu. Nah, begitu tentunya di bawah pohon itu karena bogem itu kalau matang jatuh sendiri banyak sekali. Nah, ada teman saya yang ngambil satu yang masih mungkin ya baru beberapa jam jatuh atau gimana, karena masih kondisinya masih segar bagus, itu diambil dimakan baru sedikit saja sudah ya gerakan kejutan gitu loh, terus dibuang. Soalnya loh kok dibuang, iya mas kecut. Saya juga ikut ngambil yang masih bagus, baru tak ambil gini kok sudah tercium aromanya wangi enak gitu. Amunnya kok enak men ya, iya tapi rasanya kecut mas, teman saya. Terus tak coba juga memang ngasem rasanya. Terus akhirnya saya bawa beberapa buah yang masih bagus-bagus, tak padai tas plastik itu, tas kresek ya, bawa pulang. Terus nyampe rumah, tak coba, tak kupas. Aku paham kalau buah yang sifat keasamannya tinggi itu ngupasnya tidak boleh pakai peso besi atau peso baja, harus peso stainless. Setelah tak kupas, terus sudah menjadi kupasan semua yang tak bawa itu, tapi tidak kami timbang, tidak. Terus tak lumatkan di baskom ya, baskom yang dilapisi cat itulah, ember yang dilapisi cat. Tak tekan-tekan sama botol Coca-Cola yang sudah tak cuci bersih, tak tekan-tekan untuk melumatkan. Terus tak kasih air, tak aduk, terus tak rebus di panci cat juga. Karena kalau panci aluminium ini buahnya sifat keasamannya tinggi, pasti nanti warnanya berubah. Dengan demikian terus tak aduk, setelah itu tak saring dengan saringan santan kelapa sampai tak rebus sampai mendidih waktu itu. Terus tak saring di santan kelapa, ya masih keruh, belum tidak jenis seperti sekarang. Terus setelah itu tak panasi lagi, baru tak tambah gula. Saya juga tidak nakar gulanya, ngambil dari tempat gula dengan sendok, berapa sendok saya tidak nakar. Terus tak aduk, terus tak cicipi, sudah terasa asam sama manis, segar gitu. Udah tak lanjutin, tak rebus sampai mendidih sebentar, tak matikan. Terus sorenya kalau di tempat kami itu habis ngisa itu teman-teman perumahan Mungkut Jaya itu sama ngumpul di tempat saya. Ya ada 4 orang, 5 orang, kadang-kadang 6 orang juga. Itu tiap hari sampai jam 1 malam. Itu waktu itu tak suguhi sirup yang baru bikin. Loh, ini kok enak menapa mas? Ini bogem. Loh, bogem enak ya suguhi sirup. Ini bukan sirup, ini masih sari buah karena belum jernih. Kembangnya mas, gitu. Nah, itu dorongan seperti itu. Akhirnya saya juga merespon. Saya berusaha bagaimana caranya membuat sirup sebagaimana sirup yang dijual jernih terus diseduh dengan air dan sebagainya, itu tidak asal dikocok dulu sebelum minum. Kalau dikocok dulu sebelum minum itu kan sari buah karena ada endapannya. Saya mau bikin yang jernih. Nah, akhirnya saya sudah mulai ke percobaan bikin filter itu sudah saya lakukan sampai saya cari informasi ke Sidoarjo. Kalau tidak salah pabriknya sirup ABC atau Marjan. Di situ dia tertutup, pihak manajemen tertutup. Sampai sekarang dengan komposisi 1 kilogram buah yang dikupas, 2 liter air, 2 kilogram gula.
Nah, airnya standar air isi ulang, gulanya standar gula kemasan pabrik. Karena dengan gula kemasan pabrik ini grade warnanya stabil, grade ukuran takaran kilogramnya stabil, grade kemanisan juga stabil. Kalau gula bungkusan toko, mungkin takarannya ya mungkin kurang, mungkin lebih, terus warnanya kadang-kadang putih, kadang-kadang kuning, ya toh. Itu. Terus kalau seperti itu kan apa standar kemanisannya juga tidak bisa diukur, tidak bisa stabil. Kalau pabrik, insya Allah stabil. Itu sampai sekarang terus bikin, terus saya perbaiki, mulai mengenal teknik pasteurisasi, teknik aseptik, masukkan ke botol, botol disteril, habis itu digodok dengan suhu 150 derajat, terus ditiriskan, habis itu botol dipanggang sampai direbus tapi tidak ada air pancinya. Sampai kalau misalkan di ruangan pembuatan sirup lampu dimatikan itu sampai pancinya itu kelihatan membara. Kadang-kadang malah ada yang pecah juga karena kepanasan. Nah, ketika botol panas, sirup yang kami panasi lagi sampai suhu 80 derajat itu masuk. Sebelum masuk, leher dan dratnya botol itu dikasih tisu basah alkohol. Terus antara botol dan orang yang mengerjakan itu ada lilin yang menyala supaya menyantar bakteri yang di tangan kita. Itu namanya teknik aseptik. Itu. Nah, sampai sirup ditutup dalam, tutup luar, disegel, pasang label, udah. Terus ditempel expired. Itu yang sirup, kalau sirup seperti itu. Jadi ada melalui banyak evaluasi. Ya mulai kami membuat ide bikin sirup itu 2004. 2007 baru launching. Nah selama 3 tahun itu uji perlakuan, uji komposisi, uji rasa, terakhir uji proksimat. Sampai sekarang bisa masuk pasar lah sekarang. Nah, masuk pasar karena ini sistem pemasaran, karena ini produk berbasis konservasi, ya setiap pemasaran transaksi itu ada muatan edukasinya juga. Nah, sekarang kirim ke beberapa kota di Jawa, sampai ke luar pulau, sampai dibawa tamu-tamu dari luar negeri untuk oleh-oleh ke negaranya masing-masing. Nah, sampai sekarang juga bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk menyiapkan penelitian dan sebagainya. Sekarang per 11 bulan 11 2003 itu naik menjadi 30.000, yang sebelumnya 25. Karena waktu itu gula juga naik sampai sekarang. Gula enggak, sekarang mencapai 20.000 gula kemasan pabrik 1 kilo itu. Sistem pemasaran ya itu tadi, karena di sini produk berbasis konservasi, jadi setiap penjualan pameran apa-apa itu ada muatan edukasinya. Terus kalau kita ngomong secara global ya itu ada keuntungan sekitar 25-30% per botolnya. Pengambilan buah bogem dari dalam freezer, kemudian menyiapkan kain tetron untuk digunakan memeras buah bogem yang sudah dihaluskan. Sebelum memulai, dilakukan sterilisasi ruangan. Kemudian kain trilon yang sudah disiapkan ditali pada tiang untuk kemudian digunakan dalam proses pemerasan untuk menghasilkan sirup yang jernih. Selanjutnya, dilakukan pemerasan terhadap buah bogem sebanyak 3 kali. Hal itu bertujuan agar ekstrak dari buah bogem tersebut dapat mendapatkan hasil yang jernih dan juga terbebas dari ampas buah bogem. Selanjutnya memisahkan hasil perasan buah bogem dengan ampas. 1 botol sirup buah bogem terdapat campuran antara buah bogem dengan air dan gula. Sambil mendidihkan hasil perasan buah bogem yang telah dicampur dengan 1 liter air, ditambahkan pula gula 1 kilo yang kemudian diaduk hingga tercampur rata. Kemudian kami diajarin bagaimana caranya untuk mengemas sirup bogem mangrove dan juga proses pelabelan. Proses pengemasan dilakukan menggunakan alat hair dryer yang memiliki daya tinggi agar
panas yang dihasilkan dapat merekatkan plastik dengan tutup botol pada sirup bogem. Proses penempelan label untuk pemasaran yang dilakukan oleh anggota kelompok kami sendiri. Sirup bogem telah siap untuk dipasarkan ke masyarakat luas. Sirup bogem ini telah dilakukan kandungan gizinya, yaitu mengandung 1,24% protein, 0,24% lemak, 1,74% karbohidrat, dan 70,6% vitamin C.